Sebelumnya gue pernah buat video tentang mental lo. Gue juga pernah bahas tentang banyak orang yang merasa kok nggak bisa ya bahas the Fed, nggak ngerti makroekonomi, nggak paham korelasi antara instrumen keuangan. Gue kasih contoh simpel. Nilai mata uang dolar berdampak ke berbagai instrumen, mulai dari emas, saham, bahkan kripto. Gue tertarik bahas ini karena lagi banyak yang ngadu ke gue. Ada yang nge-DM, ada yang komen, bilang hidupnya hancur gara-gara trading. Dan tentu aja saat berhubungan dengan rasa takut kehilangan uang, maka ini erat kaitannya sama satu prinsip stokisme, dichotomy of control. Dichotomy of control, sebuah landasan fundamental dalam hidup kita. Intinya, hidup itu terdiri dari dua hal. Hal yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, sikap kita, tindakan kita. Dan ada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kebijakan pemerintah, cuaca, keputusan ekonomi global, sampai pergerakan harga emas, saham, Bitcoin. Dalam konteks ini, gue juga mau kenalin satu prinsip penting dalam stokisme, premeditatio malorum. Ini jadi prinsip hidup gue sekarang setelah umur gue segini. Dan ngelewatin banyak kesalahan serta proses evaluasi. Sedikit konteks. Stokisme itu aliran filsafat dari Yunani kuno yang berkembang juga di masa Romawi. Ajarannya menekankan pentingnya kendali emosi, logika, dan cara berpikir filosofis terhadap hidup. Para penganutnya percaya bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kebijaksanaan, pengendalian diri, pengendalian emosi. Tapi masalahnya muncul asumsi berbahaya bahwa kita bisa memprediksi kemana arah market. Dan disinilah kesalahan pertama kebanyakan trader. Mereka berpikir mereka bisa tahu kemana harga akan bergerak. Terus lu mungkin nanya, Emang lu gak bisa prediksi harga? gua jawab sekali lagi nggak bisa. Dan nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa. Kalau gua bisa, gua udah jual aset gue. Rumah di Menteng, apartemen, properti gue di Pekanbaru, ada ruko, tanah, sports car, all in ke satu aset yang pasti naik. Nah, terus trading plan lo, analisa lo yang didasarkan pada makroekonomi dan fundamental market itu buat apa? Gue jawab sekali lagi, itu buat antisipasi, bukan kepastian. Di dalam bahasa Inggris itu artinya forecast. Yang namanya forecast pasti punya margin of error. Kalau ada margin of error, berarti ada kemungkinan meleset. Jadi bisa rugi dong. Ya iyalah. Itulah kenapa profesional trader selalu mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi secara harfiah, arti premeditatio malorum melatih diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Contoh, XAU USD sedang dalam posisi uptrend, didukung berita fundamental. Misalnya, tanggal 9 Juli 2025, harga ada di kisaran di 3.280 dan 3.270. Kita udah mengantisipasi harga akan terjadi uptrend ke 3.310 sampai ke 3.340. Kita sudah persiapkan semuanya dengan equity $10.000. Kita toleransi resiko maksimum 2%, artinya kerugian maksimum yang kita bisa tanggung $200. Kalau kita beli di harga 3.290, maka kita harus siap pasang stop loss di 3.270. Secara logika, berarti lot size yang digunakan tidak boleh lebih dari 0,1 lot. Harus di-adjust dengan tingkat resiko yang sudah ditentukan. Sebelum mikirin profit, lo harus diam sebentar dan tanya ke diri lo sendiri. Gue bisa nggak jalanin hidup dengan tenang meski rugi $100 hari ini? Kalau lo bisa terima kondisi terburuk tadi dengan tenang, berarti lo udah lolos satu tahap penting, dan dari situ kita baru bisa hitung target profit. Dan faktanya harga berhasil menyentuh level 3.340. Artinya kalau ada selisih $50 dengan 0,1 lot, profit yang lo dapatkan $500. Perhatikan baik-baik. Yang kita persiapkan bukan potensi profitnya, justru kerugian maksimalnya dulu. Dan itu semuanya tertulis pada trading plan kita. Inilah implementasi dalam prinsip dichotomy of control dan premeditatio malorum. Salah satu master trading dunia, Larry Williams, jelasin hal yang sama dalam buku Cracking the Money Code. Harus pintar apapun lu dalam analisa, pintar apapun lu baca market, money management penentu kesuksesan lu dalam market. Jadi dalam setiap trading plan pastikan ada 5 hal. Yang pertama, lu trading instrumen apa? Yang kedua, stop loss di harga berapa? Yang ketiga, berapa resiko maksimum yang bisa lo terima? Keempat, berapa besar lot yang bisa digunakan? Yang kelima, target profit di harga berapa? Kalau 5 unsur ini sudah lo kuasai, harusnya berjalan dengan bagus. Dan ingat, hal ini harus ditentukan sebelum kita masuk ke dalam market. Tujuan prinsip ini adalah untuk mengatur ekspektasi
ekspektasi lo sejak awal dan mengelola intensitas emosi lo dengan realistis. Ingat, kalau di bisnis biasa saingan kita adalah kompetitor, pasar finansial saingan utama kita bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Jadi bisa disimpulin dari episode kali ini, kebebasan sejati itu bukan ketika market sesuai dengan analisa lo, tapi ketika lo tetap santai, tenang meski market meleset dari semua prediksi, karena lo udah kelola ekspektasi dan lo sudah kelola resiko. Saya Reva Faruk, terima kasih udah nonton sampai selesai. Kalau konten ini bermanfaat, share ke teman-teman, pastikan mereka juga dapat literasi, pemahaman yang baik, punya perspektif yang logis. May Allah bless you all.